Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, adik-adik kelas Batita, kelas Balita, kelas kecil, kelas tanggung, kelas besar, dan kelas tunas Gereja Kristen Pasundan Rangkas Bitung ya. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti kebaktian online tanggal 15 November 2020 secara spesial. Ya, spesialnya apa? Karena halo adik-adik semua. hari ini kita akan sama-sama merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Ya, adik-adik usianya udah tua sekali ya, kita ya. Ya, dan hari ini adik-adik akan didampingi oleh kakak-kakak guru sekolah minggu komplit. Semuanya kan ya? Semuanya ya. Dan kita hari ini akan bersama-sama bersuka cita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Tepatnya tanggal berapa Kak Flora? 14 November 2020 ya. Dan adik-adik nanti akan bersama-sama juga ada yang nanti akan menyanyi juga ya Kak? Iya, menyanyi ya. Adik-adik ada yang menyanyi dari rumah dan memberikan puji-pujiannya kepada Tuhan. Dan juga nanti ada guru-guru sekolah minggu juga yang akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan nanti di akhir kebaktian sekolah minggu ada pemotongan tumpeng ya. Nanti kita akan sama-sama melakukan kegiatan tersebut di akhir ya, di akhir ibadahnya. Jadi adik-adik tetap duduk tenang mengikuti ibadah ini sampai selesai. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online kita hari ini, kita akan bersama-sama tundukkan kepala, lipat tangannya, dan tutup matanya. Kita berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa ya adik-adik. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan, karena hari ini kami masih diberi kesempatan mengikuti sekolah minggu online kami. Ya Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau memuji nama Tuhan. Sertai kami Tuhan, dampingi kami agar kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu kami sampai selesai. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan sama-sama melihat absensi minggu tanggal 8 November. Adik-adik yang sudah mengikuti kebaktian online dan sudah men-share log, foto dan lokasinya,
akan secara otomatis ada di absennya ya. Nah, inilah anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti kebaktian online tanggal 8 November. adik-adik, tadi udah dibukakan ya Bu Tine ya, sama Kak Flora dan Kak Moni. Nah, adik-adik, nih, Ibu mau nanya nih, kalau di rumah nih ya, kalau dipanggil sama mama papa, suka dengar nggak? Pasti denger dong Kak Gita. Ya, denger ya, misalnya, Falan, iya mama, atau Juna, iya bunda, gitu ya, pasti denger kan ya. Nah, tapi, kalau kakak guru sekolah minggu nih, kan suka ngajak nih Bu Tina ya. Kalau tiap pagi udah ngasih linknya ya untuk supaya adik-adik minggu, iya. baktian sekolah minggu. Apa langsung, iya kakak guru sekolah minggu udah ngirim, saya harus kebaktian nih, harus persiapan nih, ya. Mandi dulu tapi. Oh iya dong. Mandi. Nah, harus begitu ya. Berarti kalian memang mendengar atau melihat dan membaca yang ada di HP mamahnya atau papanya. Iya, atau dia udah tahu. Oh iya. Kalau setelah hari Minggu pagi harus sudah siap semuanya untuk mengikuti ibadah online. Iya, itu ya. namanya telinganya tuh udah oke banget itu, Iya, hatinya berarti- juga udah oke banget. Iya. Berarti Tuhan mengajak kita untuk memuji Dan memuliakannya. namanya ya. Iya. Jadi ada lagunya loh. Ada lagunya loh. Apa ya, adik-adik. lupa judulnya Kak Gita? Dengar dia panggil nama. Oh iya, Nama saya, nama Bu Tina, dan nama adik-adik Benar, ya. Oke, bagaimana kalau kita nyanyikan? Siap, berdiri ya, berdiri ya. Ya, semangat musik. adik-adik. Semangat ya. Wah, lagunya juga. Wah.
lagu lagi. Oke, apa ya itu Kak Gita ya? Ada tuh, tapi Kak, kalau tiap hari nih, kan kita online nih ya Kak ya. Oke. Online, selalu kita tidak bertatap muka. Iya. Apakah adik-adik masih cinta Yesus? Masih dong. Masih ya. Dengar nih ya Kak Gita ya, dengar. Jadi adik-adik itu ternyata setiap hari Minggu pagi sudah pada nunggu. Iya ya. Bilang sama mama papanya, minta dimandiin, kemudian disisir rambutnya, kemudian sarapan, duduk yang rapi. Papa mamanya udah siapin HP-nya, gak boleh ada yang berisik karena mau ibadah. Keren gak tuh? Wah keren dong ya. Sekolah minggunya berarti walaupun kita tidak bertemu, Iya. bertatap muka, tetap setia. tetap setia. Tetap setia sama Tuhan Ada Yesus. itu lagunya tuh. Aduh gimana ya lagunya ya? Tambah hari. Bisa nggak kita? Cinta Yesus. Iya, bener. ada lagunya. Nah, kita bisa ya? Bisa dong. Bisa. Masih berdiri? Semangat. Ya, Semangat. masih tetap semangat. Yuk, Oke. musik. Tadi sudah senang-senang, sekarang duduk kembali. Ya. Ada lagi ya? Halo adik-adik sekolah minggu Gereja Kristen Pasundan. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nanti persembahannya jangan lupa disampaikan ke orang tua masing-masing, ke papa atau mama. Nanti persembahannya disampaikan ke kotak persembahan khusus untuk anak sekolah minggu ya di gereja ya. Disampaikan itu kepada papa mama. Nah, seraya kita memberikan persembahan, kita juga akan menyanyikan pujian yang berjudul Betapa Hatiku Berterima Kasih. Oke, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya sama Kak Pas juga ya Kak. Oke, Kak Bijay. Oke. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau
kepercayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke, mari adik-adik semua, setelah kita memberi persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan. Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami dapat memuji nama-Mu dan dapat memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar bermanfaat bagi gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Alkitab yang akan kita baca dari Perjanjian Baru, dari Yohanes 6 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Baiklah anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk membaca Alkitab dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan menyanyi dulu. Judulnya adalah Alkitab Bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Baiklah anak-anak sekalian, sekali lagi firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ke-15. Judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu
apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudaranya Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang itu makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Inilah, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Kata Yesus, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Demikian anak-anak yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Halo adik-adik sekolah minggu kelas kecil, kelas balita dan kelas batita. Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Ya, duduk yang manis, yang rapi. Ya, nanti kamu ini akan bercerita mengenai firman Tuhan yang tadi sudah kita baca sama-sama, ya. Kak, kenapa sih kok bengong gitu sih? Kayak ada mikirin sesuatu gitu loh. Kalau orang kenapa? Kan itu mau mulai cerita, Kak. Gini loh Kak, kan sebentar lagi mau Natal nih. Ya, betul. Pasti kita semua mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, Ya. ada nyanyi, drama, ataupun Ya. baca puisi. Tuh, baca puisi Sedangkan juga. saya nyanyi aja suaranya fals. Baca puisi datar-datar aja, apalagi drama Kak. Jangan Sedih bersedih saya. begitu. Ya, Kak Flora jangan bersedih begitu. Ya, harus semangat. Ya, Kak Flora kan pintar masak. Nggak pinter-pinter amat sih Kak, dikit-dikit bisa. Nah, dari hal yang menurut Kak Flora itu sedikit bisa membuat orang lain senang loh, Kak. Masa sih kamu nih? Iya, serius loh. Waktu itu kan banyak sekali yang masak, yang bukannya masak ya, yang makan masakannya Kak Flora. Dan mereka pada nambah loh Kak, katanya enak begitu loh masakannya. Ya, dan harus semangat loh Kak ya, harus semangat. Masih banyak yang kita miliki bisa kita berikan buat orang lain. Seperti cerita firman Tuhan hari ini. Yesus dan murid-muridnya pergi menyeberangi sungai Galilea. Halo! Banyak orang mengikutinya karena mereka melihat mukjizat waktu Yesus menyembuhkan orang sakit. Kemudian Yesus pergi ke bukit dan duduk di sana dengan para pengikutnya. Kerumunan orang yang sangat banyak mendengarkan pengajaran dan ceritanya sepanjang hari. Mereka mendengarkan sampai menjelang malam dan mereka menjadi lapar.
Yesus berkata pada Filipus, Di mana kita bisa membeli roti supaya semua orang ini bisa makan? Yesus memberikan pertanyaan ini pada Filipus untuk mengujinya. Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Dan kemudian Filipus menjawab, Seseorang harus bekerja selama hampir 1 tahun untuk membeli roti yang cukup untuk semua orang ini. Pengikutnya yang lain yang bernama Andreas, dia adalah saudara Petrus. Andreas berkata pada Yesus, Di sini ada seorang anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi itu tidak akan cukup untuk seorang sebanyak ini. Suruhlah orang-orang itu untuk duduk. Di sini adalah tempat yang sangat berumput. Ada kira-kira 5.000 orang yang duduk di sana. Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu. Dia mengucap syukur pada Tuhan untuk makanan itu dan memberikannya pada orang-orang yang duduk di sana. Dia memberikannya pada mereka sebanyak yang mereka butuhkan. Semua mendapatkan cukup makanan untuk dimakan. Ketika mereka sudah selesai makan, Yesus berkata pada pengikut-pengikutnya, Kumpulkan semua potongan roti dan ikan yang tidak dimakan. Jangan membuangnya. Jadi mereka mengumpulkan potongan-potongan yang tersisa dan mereka mengisi 12 keranjang yang besar dengan potongan-potongan yang tersisa dari 5 potong roti dan 2 ikan itu. Orang-orang melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka berkata bahwa Yesus pastilah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Wah, Luar luar biasa biasa sekali ya mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, Tuhan Yesus memberi makan sebanyak 5.000 orang laki-laki. Kak, itu belum terhitung sama anak-anaknya juga ya. Ibunya ya? Iya, ibu-ibunya juga yang ikut bersama-sama. Pasti lebih dari 5.000 orang ya Kak banyaknya. Kak Flora pernah nggak masak masakan untuk 5.000 orang? Itu kira-kira butuh berapa liter beras ya Kak? Kalau 1 liter Kak Moni biasanya itu untuk 5 orang. Kalau 5.000 berarti 1.000 liter beras dong ya. 40 karung Kak. 40 karung beras ya Kak. Banyak sekali ya. Banyak sekali yang dibutuhkan. Sama seperti yang dikatakan oleh Filipus, murid Tuhan Yesus. Bahkan uang sebanyak 200 dinar pun tidak akan cukup untuk memberikan makanan buat orang sebanyak itu. Dinar itu mata uang Romawi ya Kak ya. Iya. Dan 200 dinar itu jumlahnya besar sekali adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus bisa membuat dari jumlah yang sedikit seperti 5 potong roti dan 2 ekor ikan, membuat 5.000 orang laki-laki bisa makan ya. Luar biasa Tuhan Yesus ya Kak ya. Semua makan sampai kenyang ya Kak ya? Iya Kak Flora. Semuanya makan sampai kenyang. Laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya juga. 5 roti dan 2 ekor ikan tadi diberikan oleh seorang anak kecil pada Yesus dengan senang hati. Padahal itu bekal satu-satunya yang dia punya loh adik-adik. Wah, adik-adik bisa juga seperti anak kecil tadi ya Kak ya. Iya. Jadi berbagi dan memberi apa yang kita miliki. Iya Kak. Kak Flora tahu nggak lagunya 5 roti dan 2 ikan? Tahu Kak, tahu. Tahu, kita nyanyiin sama-sama yuk ya. Kita nyanyiin sama-sama ya adik-adik ya lagunya ya. 5 roti dan 2 ikan.
hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86 ya. Ternyata Kak, sudah banyak loh adik-adik yang menyumbangkan pujian-pujiannya, pakai musik dan memberikan ucapan selamat ulang tahun juga loh Kak. Saya juga mau ikut Kak, boleh kan? Menyanyi? Iya, tapi bareng-bareng ya Kak ya. Oke. Ya, nanti kita semua guru sekolah minggu juga akan bernyanyi bersama merayakan hari ulang tahun GKP ke-86 ya. Nah, cerita firman Tuhan hari ini bersama dengan Kak Monik dan Kak Flora sudah selesai ya. Sekarang adik-adik masih sikap yang baik, kita mau berdoa ya Kak ya. Kita mau berdoa, ikuti Kak Monik berdoa ya. Tangannya kita lipat, matanya kita tutup dan kita tundukkan kepala. Ikuti Kak Monik berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Judul lagunya apa Kak Jul? Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus baik adik-adik ya. Sekarang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, harus semangat ya Kak ya. Yo. Sambil ada gerakannya nanti ikutin ya. Kita bangkit berdiri. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun. Panjang umur, sehat selalu ya. Tuhan memberkati. Setelah ini ada video adik-adik yang berulang tahun. Jangan kemana-mana ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang pada minggu ini merayakan ulang tahun. Ada Jeremy, Franz, Alicia, dan Fadil. Tuhan Yesus memberi berkat yang berlimpah dan memberi umur yang panjang. Selamat ulang tahun untuk Jeremy, Franz, Fadil, dan Alicia. Semoga menjadi anak Tuhan yang baik, anak yang pintar, dan diberkati Tuhan. Terima kasih. Nah, adik-adik tidak boleh kemana-mana ya sebelum acara ini selesai, karena nanti ada acara pemotongan tumpeng ulang tahun GKP yang ke-86 ya. Adik-adik tetap di tempat ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastinya kau akan
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Dan pada hari ini kita akan memotong tumpeng mini untuk diberikan kepada senior guru sekolah minggu, dan kemudian yang kedua akan diberikan kepada Ibu Penatua Gereja Kristen Pasundan Komisi Pelayanan Anak. Saya akan melakukan pemotongan tumpeng yang pertama. Kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana kami boleh mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur buat penyertaan-Mu di dalam Gereja Kristen Pasundan yang pada hari ini berulang tahun yang ke-86. Mari Tuhan senantiasa berkati Gereja Kristen Pasundan dimanapun berada Bapa, agar boleh semakin berkembang di dalam pelayanannya untuk memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan kiranya berkati mereka satu persatu. Tuhan berikan kepada mereka sukacita dan damai sejahtera. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, dan biarlah Tuhan senantiasa memberikan usia yang panjang kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Tentunya kami serahkan kembali segenap kehidupan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu di keluarga kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Diberkati Tuhan terus dalam pelayanannya di tanah Pasundan. Amin. Selamat ulang tahun buat Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Semoga diberkati Tuhan selalu dan semakin bertumbuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang Kristen Pasundan. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Semoga makin maju dan jaya terus. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Pasundan yang ke-86 tahun. Diberkati Tuhan Yesus dalam pelayanannya di tanah Pasundan. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86 tahun. Semoga Tuhan Yesus memberkati para pendeta, majelis, dan warga jemaatnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Kiranya menjadi gereja yang terus bertumbuh dan berbuah. Selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Diberkati Tuhan terus dalam pelayanannya di tanah Pasundan dan terus maju. Selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Semakin bertumbuh dalam mewartakan kasih Tuhan dan menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Diberkati Tuhan terus dalam pelayanan di tanah Pasundan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selesai. Dan kami juga akan sama-sama mengucapkan Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Semoga menjadi berkat untuk lingkungan sekitarnya dan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Kristen Pasundan penuh warna. Selamat hari ulang tahun ke-86 Gereja Kristen Pasundan. Kasih Tuhan menyertai dan memampukan kita melewati pandemi COVID-19 dengan tetap bersyukur dan berbagi pada sesama. Aku anak sekolah minggu GKP yang sudah rindu sekolah minggu dan bermain bercanda bersama seperti dulu. Selamat ulang tahun buat Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Tuhan Yesus diberkati selalu. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Happy birthday. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan ke-86. Semoga menjadi berkat bagi kita semua serta lingkungan. Maju terus dalam firman Tuhan. Terima kasih. Bye bye. Ulang tahun untuk Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Berkati Tuhan terus dalam pelayanannya di tanah Pasundan. Terima kasih. Happy birthday GKP. Happy birthday GKP. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday GKP. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Semoga semakin diberkati serta jadi berkat. Semoga semakin maju dan semakin berkembang dalam pelayanannya di tanah Pasundan. Semoga semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Happy birthday GKP. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Semoga Gereja Kristen Pasundan semakin maju, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Tuhan Yesus memberkati.